Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Irradianis Ifada dari Prodi Sistem Informasi Unira Malang. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi tinjauan umum pengembangan sistem. Yang pertama, pengembangan sistem ini perlu atau tidak sih? Nah, pengembangan sistem berarti menyusun sistem baru untuk mengganti sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki bagian-bagian tertentu dalam sistem lama. Berarti, pengembangan sistem ini sangat diperlukan dalam menyusun sistem baru. Nah, selanjutnya tentang pengembangan sistem yang diperlukan. Nah, yang pertama ada pengembangan dalam sistem yang sedang berjalan, seperti ketidakberesan, kecurangan yang disengaja. Misalnya mahasiswa dapat merubah nilainya menjadi lebih baik dan sistem tidak menyediakan kontrol untuk pengubahan ini. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan operasi yang dimungkinkan karena sistem yang tidak beres. Seperti entry nilai siswa bisa tertulis dengan nilai Z. Selanjutnya, operasional yang tidak efisien. Seperti apa sih? Seperti mahasiswa harus melakukan antrian pembayaran SPP. Selanjutnya, kebijakan manajemen yang tidak ditaati dan dimungkinkan oleh sistem. Seperti dengan sedikit lobby mahasiswa dapat mengubah nilainya jika mendapatkan tanda tangan dari pejabat tersebut, padahal dalam aturan penilaian itu tercantum bahwa penentuan nilai adalah hak dari dosen pengampu mata kuliah. Pertumbuhan organisasi, seperti ketika jumlah siswa kurang dari 1.000 orang, sistem KRS dilakukan di laboratorium bisa selesai hanya 1 minggu. Ketika 3.000 orang mahasiswa, maka akan memakan waktu 3 minggu. Jika sistem tidak diubah, maka waktu perkuliahan akan mundur. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan sistem pengisian KRS. Yang kedua, untuk meraih peluang. Pendaftaran secara manual hanya dapat menangani calon siswa baru yang datang ke lokasi pendaftaran. Untuk meraih calon mahasiswa yang berada di luar daerah dan tidak dapat datang ke lokasi pendaftaran, maka disediakan sistem pendaftaran online. Yang terakhir, adanya instruksi dari atasan. Seperti untuk menyeragamkan sistem akuntansi nasional, maka setiap bendahara di instansi pemerintah harus mengganti buku besar manual dengan buku besar elektronik yang dibangun oleh Badan Akuntansi Negara. Prinsip pengembangan sistem. Yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Selanjutnya, tahapan kerja dan tugas-tugas dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem tidak harus urut, jangan takut membatalkan proyek, dan yang terakhir, dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem. Di sini metodologi pengembangan sistem terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, functional decomposition metodologi atau metodologi pemecahan fungsional. Yang kedua, data oriented methodologies. Yang ketiga, prescriptive methodologies. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam pengembangan sistem diantaranya, yang pertama teknik manajemen proyek, yang kedua teknik menemukan fakta, yang ketiga teknik analisis biaya, yang keempat teknik menjalankan rapat, dan yang terakhir teknik inspeksi. Perancangan sistem dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual, perancangan logikal atau perancangan secara makro. Yang terakhir, perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem.
Yang kedua, pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Yang ketiga, persiapan untuk rancang bangun implementasi. Yang keempat, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesalahan yang utuh dan berfungsi. Dan termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Tahap perancangan sistem mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem dan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi para pembaca. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.